I just had to let you know you're. She a happy baby, she a happy baby. Selamat malam Bu Rita. Di sini saya ingin menjelaskan sejarah masuknya Jepang hingga kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, masuknya Jepang ke Indonesia dilatar belakangi oleh Jepang mulai berusaha menguasai Indonesia saat Perang Dunia II berlangsung. Ada beberapa alasan utama yang mendorong ini. Yang pertama, kebutuhan sumber daya alam. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah seperti minyak bumi, hasil hutan, dan hasil pertanian. Semua kekayaan ini sangat dibutuhkan Jepang untuk membiayai dan mendukung keperluan perang mereka. Yang kedua, letak wilayah Indonesia yang strategis. Secara posisi geografis, Indonesia berada di jalur perdagangan dan pertahanan yang sangat penting di kawasan Asia Tenggara. Dengan menguasai wilayah ini, kekuasaan dan pengaruh Jepang di wilayah Asia akan semakin kuat. Yang ketiga, kondisi yang menguntungkan. Saat itu, negara penjajah sebelumnya, yaitu Belanda, telah dikalahkan dan diduduki oleh pasukan Jerman. Akibatnya, pertahanan di wilayah Hindia Belanda menjadi sangat lemah dan mudah untuk diserang. Yang keempat, tujuan politik. Jepang berusaha mengusir pengaruh bangsa barat dari wilayah Asia dengan semboyan Asia untuk bangsa Asia, yang pada dasarnya hanya untuk menarik simpati rakyat agar mendukung kekuasaannya. Setelah menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941, Jepang segera melancarkan serangan ke wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Serangan pertama dilakukan di Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942. Dalam waktu yang singkat, pasukan Jepang berhasil menguasai berbagai wilayah penting hingga akhirnya pemerintah Hindia Belanda resmi menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang pada 8 Maret 1942. Sejak saat itu, berakhirlah kekuasaan Belanda dan dimulailah masa penjajahan Jepang. Yang kedua, masa Jepang menduduki Indonesia. Jepang memerintah Indonesia selama kurang lebih 3,5 tahun, yaitu dari tahun 1942 hingga 1945. Selama masa pemerintahannya, Jepang menerapkan berbagai kebijakan yang sebagian besar ditujukan untuk kepentingan peperangan mereka. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan adalah yang pertama, kebijakan politik. Mengubah sistem pemerintahan menjadi pemerintahan militer, di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh para perwira militer Jepang. Membagi wilayah Indonesia menjadi 3 bagian kekuasaan. Jawa dan Madura dikuasai Angkatan Darat ke-16, Sumatera dikuasai Angkatan Darat ke-25, serta Kalimantan dan Indonesia Timur dikelola oleh Angkatan Laut Jepang. Awalnya, Jepang mengaku sebagai saudara tua yang datang untuk membebaskan rakyat dari belenggu penjajahan Belanda, bahkan mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia, pengibaran bendera merah putih, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang sebelumnya dilarang. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan dukungan rakyat. Membentuk berbagai organisasi untuk mengerahkan tenaga dan pikiran rakyat, seperti Gerakan 3A, Putera, dan lain-lain. Lalu ada kebijakan ekonomi. Seluruh kegiatan perekonomian diatur sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan perang. Jepang mengambil secara paksa hasil bumi, hasil pertanian, dan kekayaan alami Indonesia untuk dikirim ke negaranya atau digunakan untuk keperluan militer. Rakyat dipaksa
menanam tanaman tertentu yang dibutuhkan seperti jarak pagar sebagai bahan bakar minyak nabati, sehingga lahan untuk menanam pangan menjadi kurang dan menyebabkan kelaparan di berbagai daerah. Kebijakan Romusa. Rakyat dipaksa bekerja secara cuma-cuma tanpa upah sebagai tenaga kerja paksa. Mereka dikerjakan untuk membangun jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, benteng, pertahanan, dan berbagai fasilitas militer lainnya, baik di dalam negeri maupun dikirimkan keluar wilayah Indonesia. Kondisi kerja yang berat, makanan yang kurang, dan perlakuan yang kejam membuat banyak pekerja sakit, cacat, bahkan meninggal. Lalu ada kebijakan sosial dan budaya. Bahasa Jepang diajarkan di sekolah-sekolah dan digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Meskipun bahasa Indonesia tetap diizinkan sebagai bahasa pengantar. Rakyat diwajibkan melakukan berbagai upacara penghormatan seperti memberi hormat kepada kota Tokyo setiap pagi, serta mengikuti kegiatan yang berisi ajaran dan budaya Jepang. Sistem pendidikan diubah, tujuannya tidak lagi untuk mencerdaskan rakyat, melainkan untuk menanamkan rasa hormat dan ketaatan kepada pemerintah Jepang serta mendukung kepentingan perang mereka. Yang ketiga, janji Jepang memerdekakan Indonesia. Seiring berjalannya waktu, posisi Jepang dalam Perang Dunia II mulai terdesak dan mereka mengalami banyak kekalahan dari pasukan sekutu. Untuk mempertahankan kekuasaannya dan mendapatkan kembali dukungan serta bantuan dari rakyat Indonesia, Jepang kemudian mengeluarkan janji untuk memberikan kemerdekaan. Janji ini disampaikan secara resmi pada tanggal 7 September 1944, menyatakan bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan di kemudian hari. Sebagai bukti keseriusan, Jepang membentuk lembaga-lembaga, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut BPUPKI pada 1 Maret 1945 dan kemudian digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 7 Agustus 1945. Perlu diketahui bahwa janji ini sebenarnya hanya politik sementara. Tujuan utamanya bukan untuk benar-benar memerdekakan bangsa Indonesia, melainkan agar rakyat bersedia membantu tenaga, pikiran, dan sumber daya untuk mendukung usaha perang Jepang yang sudah semakin sulit dimenangkan. Yang keempat, peristiwa menjelang kemerdekaan. Menjelang berakhirnya kekuasaan Jepang, terjadi serangkaian peristiwa penting yang menjadi penentu kemerdekaan Indonesia. Jepang menyerah pada sekutu. Posisi Jepang semakin lemah setelah pasukan sekutu melancarkan serangan besar, termasuk pengeboman atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan di kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Akibatnya, Jepang secara resmi menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Jepang di seluruh wilayah jajahannya termasuk Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok. Setelah mendengar berita penyerahan Jepang, muncul berbagai pendapat antara golongan
dan golongan tua mengenai waktu pelaksanaan kemerdekaan. Golongan muda menginginkan kemerdekaan segera diproklamasikan tanpa menunggu perintah atau keputusan dari Jepang karena mereka berpendapat bahwa kemerdekaan adalah hak mutlak bagi Indonesia. Golongan tua berpendapat bahwa segala hal harus disiapkan dengan baik dan menunggu kepastian pemerintahan Jepang. Karena perbedaan pendapat, pada tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dibawa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok, Karawang. Tujuannya agar keduanya bersedia segera memproklamasikan kemerdekaan dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari Jepang lagi. Setelah terjadi kesepakatan, akhirnya mereka kembali ke Jakarta untuk menyusun pernyataan kemerdekaan. Yang kelima, Indonesia Merdeka. Berdasarkan seluruh rangkaian peristiwa yang telah terjadi, akhirnya cita-cita bangsa Indonesia untuk merdeka dapat terwujud. Pada malam hari, tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno-Hatta dan Dr. Andes Muhammad Hatta dan beberapa tokoh lainnya menyusun dan merumuskan naskah pernyataan kemerdekaan di Rumah Laksamana Maeda. Pada keesokan harinya, yaitu tanggal 17 Agustus 1945, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, Insinyur Soekarno didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di hadapan para hadirin yang hadir. Pembacaan teks proklamasi menjadi peristiwa yang paling bersejarah karena menandai berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berakhirnya masa penjajahan yang telah berlangsung selama ratusan tahun lamanya. Sekian penjelasan dari saya. Selamat malam Bu Rita, terima kasih. I just had to let you know you're